Pikirannya yang luas. Salah satu jalan untuk biar orang tidak mudah gegeran, itu ya wawasannya harus luas. Harus ngerti macem-macem. Kalau bahasa Jawane, nalare kudu dawa. Kalau nalarnya pendek, kan ada istilah sumbu pendek, sumbu panjang. Kalau sumbunya pendek, dinyalakin sebentar langsung meledak. Kalau sumbu panjang kan lama. Sumbunya di sini, merconnya di sana, itu kan lama. Kamu sambil ngerokok-ngerokok, merconnya tidak meletus. Sambil mikir. Tapi kalau sumbunya pendek, begitu dinyalain, begitu ada provokator, terus langsung meledak. Maka bikinlah isi kepalamu itu sumbunya yang sumbu panjang. Caranya apa? Wawasannya ditambah terus, ilmunya ditambah terus. Ngaji apapun diikuti saja, tidak usah milih-milih. Bahwa setelah ikut ngaji kok tidak cocok, ya dibuang kan tidak apa-apa, disingkirkan kan tidak apa-apa. Tapi wawasanmu sekarang tambah, lebih luas. Oke. Dan itu yang dilakukan para ulama zaman dulu, termasuk Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ini awalnya menteri sekretaris negara. Sekarang siapa sekretaris negara? Ya, saya ndak hafal, orangnya ganti-ganti. Ya, aku lebih hafal sinetron-sinetron itu. Ya, lah menteri gonta-ganti terus sih. Jadi dia menteri sekretaris negara, sekaligus nanti jadi tabibnya kerajaan, sekaligus nanti jadi ketua apa? Kalau hari ini di Indonesia LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuannya. Jadi Menteri Kesehatan, sekaligus Menteri Sekretaris Negara, sekaligus Menristek. Sibuk. Itu pun masih bisa nulis buku, masih bisa nulis novel, kayak Hai bin Yaqdhan ini. Dan masih sempat diskusi ke sana kemari. Jadi itu Ibnu Tufail. Nama lengkapnya Abu Bakar bin, Abu Bakar berarti kunyah ya, nama panggilan. Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad lagi bin Tufail al-Qaisi al-Andalusi. Nama lengkapnya itu. Orang Barat karena lidahnya susah ngomong Abu Bakar, jadinya Ibnu Tufail itu dipanggil dengan Abu Basr. Pakai C. Bukan Abu Bakar ya. Nanti nggak enak kalau dibaca Abu Bakar itu. Yes, Abu Basr. Bisa meleset jadi Abu Basir. Tidak apa-apa. Lidahnya memang lidah sana ya susah. Tidak masalah. Makanya kalian kalau bahasa Inggris tidak fasih itu tidak usah galau. Orang sana juga bahasa Indonesia ya nggak fasih. Tidak apa-apa. Ya kan, nggak usah sedih-sedih Pak, intonasi saya ya ben, orang Inggris juga ngomong Indonesia belepotan. Jadi Ibnu Tufail jadi Abu Basr, nanti Ibnu Rus jadi Averrus, itu kan rodo ado. Tapi ya biar aja, yang dimaksud kan orang yang sama. Itu sama kayak orang Jawa, Abdul Malik jadi Dul Malik, nanti ada Dul Matin, nanti itu sama kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa nulis, nggak bisa membaca namanya orang sana, ya nggak apa-apa. Dibaca aja sesuai lidahmu, nggak masalah. Masuk barat boleh, kita nggak boleh. Jadi kalau ada dosenmu ngeritik, itu membacanya nggak gitu. Ya biar aja Pak, yang dimaksud ya orang itu toh. Ya sama aja. Ya, jadi wong sana juga sakarepe dhewe kok. Jadi dulu saya punya teman kalau disulit nulis senok horgronya nggak apa nama, pokoknya nulisnya ya kayak orang Jawa, SENOK, senok. Horgronya ya ditulis horgronya. Nggak masalah kan, yang dimaksud orang itu. Orang Barat Ibnu Rus jadi Averrus boleh kok, kita nggak boleh salah baca nama. Ya memang lidahnya beda. Itu Ibnu Tufail. Dia di Barat populer karena romannya ini. Hai bin Yaqdhan. Hai itu artinya hidup, Yaqdhan itu artinya bangun. Susah ya. Orang hidup, anaknya orang bangun.
Ini bahasanya rodok jelimet itu. Bedanya apa? Hidup sama bangun. Banyak orang hidup yang tidak bangun. Sebaliknya banyak orang bangun yang tidak hidup. Orang hidup yang tidak bangun itu mungkin kayak kita. Kita hidup, ya makan, ya ketawa-ketawa, ya menghabiskan nasi, menghabiskan duit, tapi kita belum tercerahkan, tidak bangun. Kita nggak paham kenapa kita hidup, tujuan kita hidup apa, mau kemana. Ya teori tentang kebaikan berlimpah-limpah, tapi tidak ada satupun yang kita jalankan, wong kita belum sadar. Itu berarti kita hidup tidak bangun. Ada orang bangun tapi tidak hidup. Apik, sufi, luar biasa wawasannya tentang hidup dan sangat sadar. Cuma dia tidak hidup. Dia nyepi. Ilmunya tinggi tapi tidak ada manfaatnya buat orang lain. Dia tidak bertarung dalam realitas. Itu namanya bangun, dia tercerahkan, tapi tidak hidup. Maka nama Hai bin Yaqdhan ini tidak cuma dipopulerkan Ibnu Tufel. Ibnu Tufel itu mungkin orang ketiga yang pakai nama ini dalam tradisi filsafat Islam. Sebelumnya Ibnu Sina juga nulis Hai bin Yaqdhan, meskipun dengan alur cerita dan metafor yang berbeda, tapi nama tokohnya sama, Hai bin Yaqdhan. Jadi di antara rahasianya itu, kalian boleh jadi intelektual, tapi harus punya dampak terhadap kehidupan, terhadap masyarakat. Biar tidak cuma Yaqdhan, tapi juga Hai. Kalau kalian merasa sudah Hai, ya Yaqdhan lah, bangunlah. Perkaya diri, cerahkan dirimu sehingga orang lain di sekelilingmu jadi terang. Hai bin Yaqdhan. Dan ini dipakai oleh Ibnu Tufel untuk menceritakan, menarasikan kisah perjalanan, sebenarnya perjalanan filsafat. Orang Barat menyebutnya filosof otodidak. Jadi Hai bin Yaqdhan itu filosof, nyari apa saja sampai ketemu Allah, itu otodidak. Sampai mengalami, kalau bahasanya Al-Hallaj mungkin namanya hulul, sampai memahami wahdatul wujud, itu dengan pikirannya sendiri. Jadi filosof dan sufi otodidak, mikir sendiri. Karena ceritanya dia ini kan terbuang di hutan. Nanti ini menginspirasi beberapa cerita yang mirip dalam tradisi barat, seperti cerita Robinson Crusoe-nya William Dafoe, atau Tarzan. Tarzan yang dibuang di hutan itu, bukan Tarzannya Sri Mulat loh. Terus ada lagi, ada yang nonton kemarin Jungle Book. Ya, ceritanya Mowgli. Itu juga inspirasinya dari sini. Karena yang ngawali gaya manusia hidup sendirian di hutan itu Ibnu Tufel. Oke, alurnya hampir mirip. Cuma kalau cerita-cerita seperti Tarzan itu isinya hanya fiksi dan hiburan. Sementara kalau di Ibnu Tufel maknanya dalam. Kalian baca sendiri mungkin agak bingung dengan maknanya. Kalau alur ceritanya pasti paham. Tapi simbol-simbol yang ada di dalamnya itu memahaminya agak panjang. Meskipun kitabnya tipis, itu sudah jutaan tulisan yang lahir dari kitab tipisnya Ibnu Tufel itu. Oke, bismillah. Kita mulai ya ngaji Hai bin Yaqdhan. Kalimat pertama dari novel. Suatu ketika. Kalau Malaysia bilangnya pada suatu. Ya. Suatu ketika, demikian menurut salafus soleh radhiyallahu anhum. Ini fiksi, kamu nggak usah tanya siapa salafus solehnya, wong ini cerita. Ya. Nanti kamu debat, itu salafi, jangan-jangan wahabi, Pak.
Ya, kita kan pikirannya gitu terus, pokoknya konflik terus yang ada di pikiran itu. Terus ada sebuah pulau di salah satu gugusan kepulauan di Samudra Hindia. Pulau tersebut berada di bawah garis khatulistiwa. Ini letter luck, meskipun kamu nggak usah GR duluan. Mesti kamu, wah Indonesia itu mesti. Oke. Ya mungkin juga tidak. Ada yang nafsir itu maksudnya Kamboja, ada yang nafsir itu Vietnam. Mungkin ulamanya belum kenal Indonesia. Atau mungkin Ibnu Tufel padahal mungkin maunya juga ke situ. Karena di antara cirinya nanti ada pohon kelapa. Ya kalau pohon kelapa kan dan pohon pala. Ya, polo. Ngerti polo? Oke, di pulau tersebut lahir seorang manusia yang lahir dan besar tanpa ayah dan ibu. Ini debatable nanti. Ada yang bilang tanpa ayah dan ibu itu maksudnya setelah dilahirkan dia dibuang di situ. Ada versi yang bilang itu salah seorang anak bangsawan dari India. Ayahnya namanya Yakdhon, yang ini jatuh cinta sama adiknya raja. Cuma nggak disetujui, hubungan gelap, terus lahirlah anak, terus dibuang di hutan. Ada tafsir ekstrim. Itu enggak begitu maunya Ibnu Tufel itu. Ini anak ini memang asli anak alam. Jadi dengan komposisi tanah tertentu, udara tertentu, bibit tertentu, dia lahir sendiri dari tanah. Ada yang menafsirkan begitu. Ya terserah lah, wong fiksi aja kok. Anggap aja ada gitu kan juga enggak apa-apa, wong cuma fiksi. Intinya kan bukan itunya nanti, pesan yang mau dia sampaikan. Al-Mas'udi menyebut, Mas'udi ulama ya, bukan Mas'udi mahasiswa. Ya, ini kalimatnya memang begitu. Dia bilang Al-Mas'udi menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Wak-Wak. Nah, nanti panjang itu kalau Wak-Wak itu apa sih yang dilihat oleh, yang dibayangkan oleh Ibnu Tufel kok pulaunya Pulau Wak-Wak. Kalau dulu acara TV kan bukan wak-wak, tapi waku-waku. Pasti beda ya, wak-wak sama waku-waku. Ini pulau wak-wak. Mungkin Ibnu Tufel pernah lihat bebek apa-apa gitu yang wak-wak-wak-wak. Terus disebut pulau wak-wak. Ya enggak tahu, nanti kita wawancara bareng-bareng Ibnu Tufel. Karepe pulau wak-wak itu pulau apa. Terus ya sapa ngerti ini bisa diinspirasi loh. Besok kalau Indonesia mau ganti nama kan bisa pakai negara wak-wak. Loh, salah satu cara untuk mengatasi utang kita yang banyak kan ganti nama. Kita ganti namanya jangan Indonesia. Jadi kalau orang luar nagih bayar utang. Loh itu kan dulu Indonesia, sekarang Indonesia nggak ada. Yang utang kan Indonesia. Kita sekarang namanya wak-wak. Oke. Pulau tersebut memiliki tanah dan membentang luas dengan suhu udara normal. Suhunya normal. Cuma normal ini ya relatif kan, kata normal itu. Normal menurut kita sama menurut mereka mungkin beda. Bagi orang Arab, Indonesia ini mungkin tergolong dingin. Tidak normal. Yang normal itu panas seperti mereka dan seterusnya. Cuma kalimat terakhir, pulau yang memperoleh sinar matahari sangat sempurna. Ya intinya berarti ya sekitar daerah Khatulistiwa. Ya tempat-tempat kita ini berada. Cuma ini hanya ilustrasinya saja. Nanti ada beberapa tempat di novel. Yang pertama pulau tempat lahirnya Hai ini. Dan nanti yang kedua pulau ketika Hai nyebrang setelah ketemu teman. Kita lihat. Ini alurnya. Anak ini nanti dikenal dengan nama Hai. Saya tidak tahu, jangan-jangan di Indonesia sapaan Hai apa di barat Hai itu ada hubungannya sama ini. Hai. Dia dipelihara
oleh seekor kijang. Saya susah pakai istilah, enaknya kijang apa rusa ya. Yuk, saya pakai kijang aja, lebih keren. Nah, iyalah, dibandingkan keri kan mending kijang. Jadi dia dibesarkan oleh seekor kijang. Dan akhirnya ya karena dibesarkan oleh binatang, dia bisa ngerti macam-macam bahasanya binatang. Terus mikir sendiri, kalau lihat binatang kok kulitnya tebal-tebal sehingga waktu dingin dia bisa anget, melindungi dirinya. Akhirnya lahir gagasan tentang baju. Lahir bisa mikir, bisa ketemu tempat berteduh. Bisa mempersenjatai diri. Kalau hewan punya kuku, punya taring, dia lihat aku tidak punya apa-apa, tanganku gini aja, mukul nggak sakit. Terus dia bisa bikin kayu untuk senjata. Dia lihat binatang-binatang itu enak ya, belakangnya ada tutupnya, ada ekornya, sehingga kalau habis gitu ketutup tidak bau lagi. Lah saya tidak ada tutupnya, ada itu. Jadinya kan bau, muncul gagasan, kalau gitu tak tutup sendiri ah. Jadi makanya Tarsan itu kan cuma pakai celana pendek itu di sininya. Kan itu alasannya untuk nutup itu. Karena dia lihat kalau binatang kan ada tutupnya otomatis. Dia punya ekor. Sementara saya tidak punya, ekornya nggak di belakang. Yo, pikiranmu kemana? Oke. Terus kalau binatang bisa naik pohon canggih, bisa macam-macam, bisa nyari makanan sesuai kebutuhan. Nah, dia juga niru. Oke, sampai di situ normal. Kayak kehidupannya Tarsan di film-film. Setelah itu baru tahap filsafat dimulai. Ketika rusa, kijang yang ngasuh dia mati. Ini baru mulai pikirannya tergugah. Dia lihat rusa ini masih utuh tubuhnya, persis kayak sebelumnya. Kakinya masih lengkap, tanduknya masih lengkap, dilihat matanya, semuanya, giginya masih lengkap. Tapi kok sudah nggak gerak lagi, nggak ada suaranya lagi, nggak ada detak jantungnya lagi. Karena dia memang sudah mati. Apa sih yang bikin dia kayak gitu itu? Pasti ada sesuatu yang kemarin ada, sekarang nggak ada. Ya kalau mesin kan baterainya habis kan gitu. Yohai nggak ngerti baterai, ngertinya dari bisa aktif sekarang nggak. Segalanya dicari sampai saat itu dibedah oleh Hai tubuhnya. Jadi ini mungkin otopsi pertama dalam sejarah. Jadi dia lihat rusa terus dibedah, dicari-cari. Apa ya yang hilang? Perasaan semuanya ya tetap. Tidak ada yang berubah. Pasti ada sesuatu yang kemarin ada, sekarang tidak ada. Dan sesuatu itu yang menggerakkan, bikin dia bergerak. Buktinya apa? Yang fisik ini kelihatan semua utuh, tapi tidak bisa bergerak. Pasti sesuatu yang tidak ada itulah yang kemarin menggerakkan. Dari situ muncul gagasan tentang roh. Nanti dia lihat bilik jantungnya ada 2, yang satu masih ada jantungnya, yang satu berongga. Mungkin yang tidak ada itu ada di jantung yang sebelah sini ini. Nah, itu akal, bertanya. Jadi barang siapa ingin jadi filosof, di antara syaratnya adalah harus selalu ingin tahu. Jangan gampang menerima apa saja yang kamu lihat sebagai normal. Selalu ada banyak hal yang bisa kamu pertanyakan, termasuk hidupmu sendiri, termasuk dirimu sendiri. Tanya aja, tidak ada yang sudah biasanya begitu, pasti ada hal khusus yang bisa kamu tanyakan. Kamu bisa tanya, kenapa ya aku kok ikut ngaji malam ini? Bukankah enaknya tidur, nyimpen tenaga nanti malam nonton Champion? Apa sih manfaatnya ngaji buatku, kan gitu. Tanyakan dirimu, tidak ada yang nggak layak ditanyakan. Segalanya bisa layak ditanyakan. Kenapa malam ini aku kok makannya di warung itu ya?
Apa karena memang sudah favorit, apa karena memang gampangnya di situ, apa karena memang itu namanya tanya. Oke, biar hidupnya agak kritis, itu cirinya filosof. Jadi, Hai juga begitu. Dia mungkin ditakdirkan oleh Allah bawaannya kritis, apa saja ditanyakan. Sejak awal dia memang kan sudah mikir. Jadi, sejak kematian rusa ini, cara berpikirnya berubah. Kalau selama ini dia materi, cara berpikirnya materialistis, alam ini sepenuhnya sifatnya material, sekarang dia yakin ada sesuatu yang non-materi yang ikut bermain. Bahkan peranannya penting. Itu yang pertama. Terus, nah, setelah kenal ada yang namanya jiwa, dia mulai milah-milah sekarang. Ini rusa. Rusa ini ada kakinya, ada tanduknya. Ini disebut rusa karena ada tanduknya yang seperti itu. Ada hewan sama-sama punya kaki, sama-sama punya kulit kayak rusa tapi nggak ada tanduk. Namanya ini. Kalau ini bosar, namanya gajah. Terus dia mengklasifikasi. Oh, kalau itu burung, kalau burung bisa terbang. Yang bikin dia terbang pasti ada rohnya yang sama kayak yang di kijang ini. Dia mulai bisa membedakan. Ada yang imateri, ada materi. Yang materi mungkin beda-beda, tapi bisa jadi penggeraknya sama ini. Itu sama kayak teori baterai itu kan. Baterainya sama, mereknya alkalin atau ABC, tapi kan dia menggerakkan macam-macam. Bisa menggerakkan radio, bisa menggerakkan robot-robotan, bisa menggerakkan. Nah ini di Hai muncul pikiran semacam itu. Oh, berarti makhluk hidup itu ada samanya, ada bedanya. Oke, jadi namanya generalisasi klasifikasi. Ini cara berlatih logika. Jadi dia tidak harus berlatih Aristoteles, dia mulai mikir kayak Aristoteles. Kenapa bisa begitu? Ya karena Ibnu Tufel ahli Aristoteles. Yang ngarang. Ya mesti wae kan, mesti terus dimasukkan di Hai. Jadi ini Ibnu Tufel mau ngomong, asal pikiran kita sehat dan waras, kebenaran macam apapun pasti masuk. Termasuk kebenaran-kebenaran filsafat. Jadi sampai di titik ini dia ketemu yang namanya jiwa. Terus Hai ndanga itu bahasa anunya apa? Ya ndangak lah, kamu ngerti ndangak kan, melihat ke atas. Ya susah ya bahasa Indonesia. Mendangak ya ndak enak, mendongak. Ya, dia lihat ke atas, lihat bintang-bintang, lihat benda-benda langit. Kemudian dia nyari apa ya bedanya benda langit yang di sana sama bumi ini. Ada persamaan karakter apa? Kok sana kelihatannya bercahaya, kok bumi ndak ya? Bumi itu kira-kira kalau dilihat dari sana di sini juga bercahaya apa ndak ya? Nah, itu masuk dalam pikirannya Hai. Kok kelihatannya teratur dan tertib? Matahari pagi dari timur muncul, terus akhirnya tenggelam di barat, hilang lagi. Besok muncul lagi, ndak pernah kesiangan. Ya kalau kan dia yang matahari kesiangan kan lucu, wong dia yang punya pagi dan siang. Kok tertib ya? Rembulan juga begitu, puturannya tertib. Ini ketertiban ini dia otomatis apa ada yang ngatur ya? Itu Hai. Apa kebetulan? Kalau kebetulan kok setertib itu? Nah, itu Hai. Jadi lihat alam semesta.